Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya di channel AB Abdurrahman. Nah, hari ini kita akan berbagi cerita, berbagi kisah dengan orang yang sudah ada di samping saya. Ini merupakan salah satu perangkat desa di desa Ciender dan merupakan pelayan sejati. Jadi selalu siap siaga, selalu siap siaga bagi warga masyarakat desa Ciender. Luar biasa. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silakan untuk subscribe terlebih dahulu, dibantu subscribe-nya. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah subscribe, kami doakan mudah-mudahan teman-teman ini selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, tidak panjang lebar, terima kasih kalau sudah subscribe. Hari ini kita akan bincang-bincang, ngobrol dengan salah satu perangkat desa di desa Ciender, dan sekaligus ini pelayan masyarakat yang selalu siap siaga. Nah, ini kalau dari seragamnya barangkali teman-teman sudah mengetahui ini seragamnya seragam apa kan gitu ya. Nanti biar beliau yang menjelaskan langsung kepada teman-teman. Kita tanya dulu, perkenalan dulu ya, nama dan alamat tempat tinggal, udah punya istri atau belum gitu kan, anak berapa, terus profesi di desanya apa saja kan gitu ya. Silakan Om Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuda Setiausada. Alhamdulillah saya dikasih kepercayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mempunyai anak. Alhamdulillah saya sudah punya anak 3. Salah satu titipan dari Allah yang harus saya jaga, yang harus saya bimbing sampai kelak nanti mereka menginjak dewasa. Itu sebagai orang tua wajib kita yang membimbing mereka. Betul. Dan alhamdulillahnya saya sekarang dipercaya oleh Bapak Kepala Desa di Desa Ciender yang baru ini. Saya sebagai perangkat desa, sebagai kasih kesra, dan saya juga merangkap sebagai supir ambulan di Desa Ciender, yang insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan tugas dan kewajiban saya sebagai kasih kesra dan sebagai supir ambulan yang telah Bapak Kades percayakan pada saya. Alhamdulillah beliau percaya sama saya 100%, dan saya pun tidak akan sedikit pun, insya Allah saya tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan beliau. Oke, baik. Terima kasih atas perkenalannya Om Yuda. Ini kan karena umur kita tidak beda jauh gitu. Ini sebetulnya kalau dilihat di usia ini lebih senior. Makanya saya bilangnya Om. Nah, tadi sudah perkenalan, nama beliau adalah Yuda Setiahusada. Jadi sudah memiliki anak, tentunya berarti itu artinya sudah menikah, gitu ya, sudah menikah. Di jabatan di Desa Ciender atau di pemerintahan Desa Ciender adalah kasih kesra. Terus merangkap juga menjadi supir ambulan karena memang beliau yang selalu siap siaga untuk bisa mengantarkan warga dalam ketika membutuhkan bantuan transportasi untuk ke rumah sakit dan lain sebagainya, untuk ke dokter, ke klinik dan lain-lain. Ini luar biasa memang. Setahun dengan saya bekerjanya sangat tulus, sangat ikhlas, ketika dan sigap siaga, kapanpun ditelepon, kapanpun dibutuhkan oleh warga desa Ciender, beliau ini selalu berangkat. Itu keren dan luar biasa. Mudah-mudahan ini juga bisa diikuti oleh teman-temannya yang lain begitu, karena dalam pekerjaan itu
Jujur kalau misalnya kita berbicaranya berkutat pada nominal, katakanlah nominal, ini memang di luar harapan atau di luar dugaan. Cuman kalau misalnya teman-teman ini berbicara pengabdian, berbicara tentang ketulusan, membantu orang, ini nilainya akan lebih. Karena sesuai dengan janji Allah, siapapun yang melakukan kebaikan, walaupun sekecil apapun, itu pasti dibalas dengan kebaikan. Amin. Dan sebaliknya, sekecil apapun kejahatan yang diperbuat, itu pasti akan dibalas oleh kejahatan. Nah, maka dari itu saya selalu menyarankan, saya selalu mengingatkan bahwa kita harus dengan tulus, dengan ikhlas dalam melayani masyarakat. Alhamdulillah Om Yuda ini tadi sudah saya katakan selalu siaga untuk masyarakat. Mudah-mudahan kita doakan bersama, mudah-mudahan Om Yuda ini selalu sehat, Amin. diberkahi, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya. Dan umumnya buat para supir ambulan yang ada di luar sana, mudah-mudahan dengan ketulusan teman-teman, dengan keikhlasan teman-teman, itu bisa mendatangkan keberkahan, rezeki yang melimpah. Itu ya. Nah, kita akan berbincang lagi selanjutnya. Kita akan dengarkan bagaimana pengalaman Om Yuda ini dalam mengemudi dalam mengemudi ambulan. Apakah pernah mengalami kesulitan atau di jalan ada yang menghadang dan lain sebagainya. Nah, ini kita akan mendengarkan cerita beliau, cerita Om Yuda ini pengalamannya seperti apa. Barangkali nanti dalam cerita pengalaman ini ada kesan atau pesan-pesan yang bisa kita ambil hikmahnya. Itu ya. Nah, silakan Om Yuda untuk menceritakan pengalamannya. Alhamdulillah, selama saya menjabat sebagai supir ambulan di Desa Cigendeur ini, mungkin saya mau bercerita kisah kenapa saya mau mengambil ambulan ini, karena menjadi supir ambulan ini karena saya memang jujur berdasarkan dari rasa sakit hati, saya mau minta tolong pada seseorang membutuhkan kendaraan. Waktu itu orang tua saya lagi sakit dan membutuhkan perawatan di rumah sakit. Kemudian saya tadinya saya berangkat ke desa mau minta tolong karena saya sudah tahu bahwa di desa itu ada ambulan atau fasilitas untuk masyarakat, khususnya bagi yang sakit, itu bisa diantarkan oleh ambulan tersebut. Nah, saya sampai berangkat ke desa, kebetulan waktu itu masih Bapak Kades yang kemarin yang menjabatnya. Kebetulan waktu itu juga Bapak Kades yang itu lagi nggak ada di desa waktu itu. Ya, saya tanya-tanya ke perangkat desa, katanya kunci mobilnya ada di orang tersebut. Maaf, namanya saya tidak sebut gitu ya, takut menyinggung maksudnya. Saya sampai datang ke rumahnya dia, saya biarin, saya yang bawa, saya pinjam karena orang tua saya membutuhkan pertolongan dan harus secepatnya, saya waktu itu. Ya, alhamdulillahnya yang jadi merasa saya sakit hatinya waktu itu, kunci mobilnya itu dioper-oper, katanya disinilah, disitulah, disinilah. Padahal kan yang saya tahu, semua mobil, apalagi mobil baru, itu kuncinya ada dua, yang satu yang satu kunci cadangan, yang satu kunci aslinya. Tapi sampai saya tanyain dua-duanya itu nggak ada, malah di sini ya. Waktu itu saya sempat nyesel, sempat marah, tapi apa boleh buat. Waktu itu mungkin saya bisa disebut mengalah karena memang saya lagi membutuhkan pertolongan gitu ya. Terpaksa saya berangkat ke depan ke pangkalan ojek, dan memang kebetulan waktu itu kan alhamdulillah adik saya bawa angkot, dan kebetulan juga angkotnya itu lagi dipakai bawa borongan sama supirnya ke Taman Wisata Cibodas. Saya kan berpikir itu nggak mungkin mobil yang lagi dipakai cari duit saya suruh pulang, apalagi posisi mobil itunya jauh. Ya terpaksa saya menyetop angkot yang ada di depan di pangkalan.
Ya alhamdulillah sampai detik ini orang tua saya masih tertolong, walaupun di dalam hati saya sampai sekarang rasa sakit itu masih ada, dan mungkin untuk orang yang membutuhkan pertolongan rasa sakit hati itu mungkin gak bakalan pernah hilang. Karena ini ya, taruhannya nyawa gitu. Nah sampai-sampai saya dari waktu itu sempat pernah berpikir, saya pernah bilang di hati saya sendiri, suatu saat kalau memang misalkan ada Bapak Kades atau calon Bapak Kades yang baru yang bisa saya ikuti, saya tidak bakalan pernah minta apa-apa. Yang saya minta cuma satu, saya mau bawa ambulan. Karena apa? Saya mau menolong orang, saya siap menolong orang jam berapapun kalau orang tersebut membutuhkan saya, selama saya ada di rumah dan selama saya dalam keadaan sembuh. Ya alhamdulillah orang tua saya waktu itu masih tertolong, dan alhamdulillahnya diberi umur panjang sama Allah, sampai sekarang masih ada. Ya walaupun kondisi tubuhnya memang tidak senormal dulu, karena mungkin pertama sudah faktor usia, dan keduanya memang sebelum sakit itu ada sesuatu hal terjadi yang sampai-sampai orang tua saya tidak bisa jalan. Ya saya sudah pasrah sama yang di atas, kalau memang misalkan dikasih umur panjang, ya alhamdulillah, atur nuhun. Toh kalau memang misal pun harus sampai di sini, saya sudah ikhlas, saya sudah ridho, daripada saya nanti ke depannya mengurus orang tua yang seperti itu. Kadang-kala kan orang tua yang sudah kemakan usia itu sifatnya balik lagi kayak seperti anak kecil, anak-anak gitu. Jadi setiap kemauannya, setiap pembicaraannya itu harus selalu didengar, harus selalu kalau kata orang Cianjur mah kena dicompunan langsung gitu lah. Nah daripada saya nanti aral, takut dosa, kalau memang pun harus diambil hari ini juga sama yang di atas, saya udah ridho lillahi ta'ala. Tapi ya kalau saya mau ya tetaplah masih dikasih umur panjang. Harapannya begitu ya, masih diberikan umur panjang dan sehat. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Om Yuda ini terkabul. Amin. Atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah itu cerita atau pengalaman atau latar belakang kenapa Om Yuda ini lebih memilih menjadi supir ambulan, karena berangkat dari pengalaman. Sungguh sangat luar biasa, karena saya katakan jarang orang yang ketika sakit hati ini, katakanlah sakit hati, mohon maaf kami bukan menyudutkan kades sebelumnya atau dan lain sebagainya ya, karena memang cerita ini dirasakan langsung dan dialami langsung oleh Om Yuda. Jadi dari pengalaman tersebut, apa yang dialami memang sebenarnya begitu, dan ini yang jadi luar biasa, ketika banyak orang yang merasa sakit hati dibalas sakit hati, malah ini tumbuh ingin membantu atau tumbuhnya positif begitu. Karena biasanya rata-rata orang ini ketika sudah disakiti atau merasa sakit hati biasanya tumbuhnya negatif atau menghasilkan hal yang negatif. Nah ini sangat luar biasa dan sangat apresiasi ketika mengalami hal tersebut itu menjadi tumbuhnya positif. Akhirnya Om Yuda ini memilih menjadi supir ambulan tulus dan selalu siap siaga mengantarkan warga kapanpun dan dimanapun, beliau ini selalu siap mengantar. Jadi dari latar belakang itulah banyak pembelajaran barangkali Om Yuda, makanya siap siaga gitu. Barangkali teman-teman punya pengalaman-pengalaman yang lain begitu ya, atau pengalaman barangkali ada juga pengalamannya sama. Tapi ketika saya mengharapkan ketika teman-teman mengalami hal yang sama, misalnya punya rasa sakit hati dan lain sebagainya, kekecewaan, itu yang diharapkan bukan tumbuh atau menghasilkan hal yang negatif, tapi menghasilkan yang positif seperti Om Yuda ini. Jadi tadi rumusnya ya, saya ulangi lagi tadi rumusnya, bahwa janji Allah itu ketika kita melakukan sekecil apapun kebaikan itu pasti akan dibalas dengan kebaikan. Nah kebalikannya, ketika
kita melakukan kejahatan sekecil apapun itu pasti akan dibalas kejahatan, itu sudah janji Allah. Jadi tulus, ikhlas dalam melayani warga masyarakat. Itu latar belakang kenapa Om Yuda ini semangat sekali menjadi supir ambulan dan melayani masyarakat. Nah, kita tanya lagi nih, pengalamannya selama menjadi supir ambulan nih bagaimana Om Yuda? Pengalaman atau kesan-kesan sebagai supir ambulan ya banyak sekali. Jadi memang kebanyakan mungkin duka sih sebenarnya, tapi tidak patut untuk saya bicarakan karena sama saja saya dengan membuka aib orang. Yang sukanya ya alhamdulillah di ambulan ini saya dikarenakan ada organisasinya khusus untuk ambulan desa. Itu ada Pamdes, pengemudi atau paguyuban ambulan desa. Alhamdulillah kesan yang sangat berarti buat saya itu satu, menambah teman, menambah saudara dimanapun kita berada atau kemanapun kita melangkah, khususnya untuk Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah saya serasa di mana-mana punya saudara, kemanapun kita berangkat, termasuk sampai ke Cianjur Selatan pun alhamdulillah saya seperti punya saudara. Dan saya pikir, saya rasa saya sebagai manusia yang paling beruntung karena punya banyak teman, punya banyak saudara yang satu profesi dengan saya, mungkin satu pengalaman, karena pasti pengalamannya seperti itu atau suka-sukanya gitu, suka dukanya gitu ya. Karena yang namanya ambulan di desa itu, maaf saya bukan menyinggung Pak Kades atau bagaimana, dan memang di desa itu tidak ada tarif buat orang yang sakit untuk mau diantarkan ke rumah sakit. Saya sebagai supir ambulan pribadi, kadang memang yang namanya manusia itu pasti selalu ada rasa kecewa. Tapi kalau memang rasa kecewa itu kita selalu diambil hikmah atau diambil happy, alhamdulillah, yakin Allah pasti bakal mengganti apapun yang pernah kita lakukan, khususnya perlakuan kebaikan kita pada orang lain. Insya Allah yakin Allah pasti mengganti. Sampai-sampai ada yang membutuhkan kita lagi tidur, kita lagi gendong anak, ya itulah kewajiban. Yang satu yang saya ambil itu bukan kewajiban saya sebagai supir ambulan, tetapi kewajiban saya sebagai orang sehat untuk membantu orang yang lagi sakit, mau itu keluarga kita, teman kita, saudara kita, ataupun tetangga. Itulah yang saya lakukan sekarang. Itu bukan cuma sekedar kewajiban, bukan sekedar kewajiban sebagai sopir ambulan, tapi kewajiban saya sebagai orang yang sehat, dan itu harus dan Anda semua pun harus punya rasa seperti itu, karena membantu orang yang sedang sakit itu itulah kewajiban orang-orang yang sedang sehat. Ya alhamdulillahnya tidak bisa diungkapkan dengan semua dengan kata-kata, karena memang suka duka apapun itu pasti terasa, ya? Pasti selalu ada. Nah itu dia teman-teman. Jadi apa yang diceritakan Om Yuda ini memang berpesan bahwa apapun, nah gitu ya, apapun profesinya, apapun pekerjaannya, atau apapun tugasnya, nah yang penting sejauh mana tugas, profesi, pekerjaan ini bermanfaat bagi orang lain. Nah itu yang lebih luar biasa. Itu pesannya luar biasa kepada kita semua, termasuk ya diri saya pun sama. Saya terus belajar untuk bisa mencoba lebih baik lagi ke depannya. Nah dari pengalaman-pengalaman tadi ya suka duka pasti ada, atau teman-teman satu profesi pun pasti agak-agak mirip pasti pengalamannya gitu ya, agak-agak mirip karena profesinya sama.
Nah, kalau teman-teman juga misalnya mau ada saran masukan nih terkait pelayanan ambulan di desa kami, itu boleh ditulis di kolom komentar di bawah ini. Nah, tadi kemudian diceritakan bahwa ada PAMDes ya. PAMDes ini singkatan dari Persatuan Ambulan Desa. Nah, Persatuan Ambulan Desa. Nah, ini sahabat-sahabat ambulan desa, kami doakan memang para supir ambulan ini luar biasa jasanya, luar biasa. Jadi mereka ini rela ketika tidur yang nyenyak dibangunkan, ketika makan ditinggalkan, ketika dengan sedang bersuasana keluarga mereka rela untuk meninggalkan keluarga ketika ada panggilan tugas. Ini sungguh sangat luar biasa pengorbanan. Oh ya, ada satu lagi Pak. Ya. Untuk persatuan ambulan itu memang di Indonesia ini banyak, ada PPKI, ada PUMA, dan ada P24I. Apapun nama organisasinya, mereka buat saya itu semuanya saudara. Karena satu profesi, satu tujuan untuk membantu orang yang membutuhkan. Toh kalau memang misalkan ada organisasi-organisasi lain, apalagi terkait dengan ambulan, itu bagi saya semuanya saudara. Saya tidak pernah melihat payungnya apa atau wadahnya apa. Yang saya lihat ketulusan mereka sebagai supir ambulan untuk membantu masyarakat, menjadi motivasi saya buat kedepannya untuk bisa lebih baik lagi untuk melayani masyarakat, khususnya masyarakat Desa Ciender yang untuk menuju 5 tahun ke depan yang akan Bapak pimpin. Mudah-mudahan saya bisa lebih baik lagi, dan permintaan saya pun ke Bapak, kalau memang toh ada kesalahan di saya, Bapak jangan sungkan-sungkan untuk kasih saya saran, atau memang kalau perlu saya harus dimarahi karena saya salah, saya siap terima, asal dengan satu syarat, saya dengan pas dengan posisi kesalahan saya. Siap. Nah itu dia teman-teman. Nah ternyata persatuan ambulan ini bukan hanya PAMDes ya. Tadi ada beberapa disebutkan. Salam saja dari kami ya, dari Desa Ciender. Mudah-mudahan kami doakan, mudah-mudahan teman-teman yang satu profesi ini selalu diberikan kesehatan. Amin. Karena ini yang paling utama, dan ketika teman-teman tidak sehat kan bagaimana melayani masyarakat. Jadi kami sangat mendoakan teman-teman selalu diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terus dimudahkan segala urusan, dipanjangkan usia umurnya, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu kawan-kawan bincang-bincang hari ini dengan Om Yuda. Ada pesan yang mau disampaikan kepada persatuan ambulan ini? Pesan saya untuk para teman-teman, sahabat, saudara, satu profesi, satu aspal, tetap semangat untuk menjalankan kewajiban kita membantu orang yang sedang sakit, karena membantu orang yang sakit itu bukan kewajiban kita sebagai sopir ambulan, tapi sebagai kita orang yang sembuh. Mudah-mudahan untuk teman-teman, rekan-rekan, kawan-kawan, saudara semuanya yang ada di, khususnya yang ada di Cianjur, umumnya untuk satu Indonesia, mudah-mudahan kebaikan-kebaikan kalian, ketulusan-ketulusan kalian, kelelahan-kelelahan kalian dibalas menjadi lillah. Dan saya yakin Allah akan membalas setiap cucuran-cucuran air keringat yang kita keluarkan. Amin. Saya yakin itu. Dan saya sebagai supir ambulan, walaupun bagi saya ambulan di desa, pesan untuk yang paling saya ingin ucapkan itu semoga tetap sehat, amin, menjaga jasmani dan rohani. Amin. Karena karena saya pribadi juga selalu berjuang untuk sehat ya, walaupun saya dari pribadi manusia biasa yang tidak lengkang dari rasa sakit, lupa, atau yang lainnya. Untuk rekan-rekan semuanya, mohon maaf apabila saya punya kesalahan, punya kekurangan. Untuk para senior-senior saya, apabila
saya ada kesalahan, sekecil apapun kesalahannya itu, tolong saya dikasih tahu, saya dikasih saran, tolong saya ditegur. Karena saya sebagai supir ambulan masih bisa dibilang junior lah, masih bisa dibilang baru yang masih membutuhkan bimbingan para senior. Ya, makasih, seperti itu dari saya. Siap, terima kasih Om Yuda atas bincang-bincangnya. Tadi disampaikan, jadi memang kita harus saling mengingatkan, gitu ya. Kita harus saling mengingatkan, saling sumbang saran, saling membangun, gitu ya, antara satu dengan yang lain. Nah, itu sangat luar biasa untuk kita semua. Dan mudah-mudahan ke depan para supir ambulan ini dapat perhatian khusus gitu dari pemerintah, khususnya saya pribadi selaku kepala desa ini akan membangun konsep sebuah sistem yang memang nantinya bisa memperhatikan supir ambulan yang ada di desa kami. Ya, tadi tujuannya lebih mensejahterakan gitu ya, lebih mensejahterakan supir ambulan yang ada di desa Ciender. Mudah-mudahan apa yang nanti akan dibangun, akan dilaksanakan, rencana kerjanya ini mudah-mudahan tercapai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Nah, itu dia teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kata-kata yang salah ucap, kata-kata yang memang menyinggung dan sebagainya, mohon untuk dimaafkan. Itu di luar kendali atau di luar kemampuan kita dalam berbicara gitu ya, dalam berbicara. Jadi kalau misalnya ada kata yang menyinggung, kata-kata yang salah atau kata-kata yang salah ucap, itu mohon untuk dimaafkan. Untuk saran dan masukan silakan teman-teman bisa tulis di kolom komentar, atau teman-teman Pamdes nih ya, atau teman-teman Persatuan Ambulan yang lainnya, kalau misalnya mau berbagi cerita boleh, kami tunggu di Desa Ciender. Kita akan kasih kopi. Kita akan sediakan kopi buat teman-teman nih. Kalau misalnya teman-teman mau berbagi cerita terkait dengan pengalaman teman-teman di lapangan. Mudah-mudahan dengan banyaknya berbagi cerita ini, mudah-mudahan ini menjadi perhatian pemerintah gitu. Bukan hanya pemerintah desa, tapi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Karena saya menganggap bahwa supir ambulan ini jasanya sangat luar biasa. Tadi saya untuk sementara hanya bisa mendoakan, mudah-mudahan yang menjadi profesi supir ambulan dimanapun berada itu selalu diberikan kesehatan. Amin. Dilancarkan rezekinya. Amin. Itu. Baik, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Tadi kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bisa. Pamdes bisa, terus apa lagi? Puma bisa, PPAI bisa, P24 bisa, khususnya untuk para supir ambulan yang ada di Indonesia. Bersama kita bisa melayani masyarakat dengan tulus dan ikhlas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.